Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan belajar kita. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anakku, pada hari ini, Bumi akan menyampaikan, materi pada, tema 6, yaitu suhu dan kalor, subtema 1 panas dan perpindahannya. Ini adalah judul dari tema 6 subtema 1, pada muatan pelajaran, yaitu, bahasa Indonesia kelas 5. Nah, anak-anakku sekalian, kalian boleh, menyiapkan alat tulis kalian ya, seperti, pulpen dan juga buku tulis. Jika kalian memiliki, pulpena 5C, maka kalian boleh nanti menggarisbawahi atau menandai dengan, stabilo ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi ini, pada tema 6, subtema 1 pembahasan kita yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan, budaya. Nah, anak-anakku sekalian, teks, eksplanasi ini disajikan, eee, apa, sesuai dengan, sesuai dengan fakta, anak-anak ya. Jadi teks eksplanasi ini disajikan itu artinya dikemas sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, teks eksplanasi itu memiliki struktur teks anak-anak ya. Jadi yaitu mulai dari pernyataan umum, deretan penjelasan, lalu kesimpulan. Ini struktur dari teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu, cara memahami teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara, memahami teks eksplanasi gitu ya. Yang pertama adalah menentukan kata kunci. Nah, kata kunci itu anak-anak sudah pernah, belajar sebelumnya, apa itu kata kunci. Jadi kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul, di dalam, teks ya, di dalam sebuah teks gitu ya. Kemudian kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Lalu dalam pencarian informasi biasanya kata kunci dapat diperluas atau, dipersempit. Tujuannya apa? Agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, setiap informasi yang diperoleh, dapat menambah pengetahuan ya, itu harapannya anak-anak ya. Jadi ketika kalian membaca teks, berharap, kalian mendapatkan, informasi dari teks tersebut. Nah, informasi ini kalian dapat menemukan informasi pada teks itu dengan, informasi penting ya dari teks itu dengan menjawab, pokok-pokok pertanyaan. Nah, pok eee, kalian juga bisa membuat sendiri gitu ya, membuat kalimat pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah membuat, ringkasan ya, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak sebelum, kalian ya sebelum yang tadi maksud Bu Umi, kalian sudah mendengarkan, bagaimana kita, cara-cara memahami teks eksplanasi ya, yaitu dengan
mencari kata kunci dan juga menjawab pertanyaan, berkaitan dengan teks. Nah, jadi pada berikutnya yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat, ringkasan. Yang pertama adalah membaca teks ya, membaca teks dengan sesama, kemudian mencatat gagasan utama pada setiap paragraf, lalu, mengubah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan, bahasa kalian sendiri ya. Kemudian berikutnya yaitu merangkai kalimat gitu ya menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan Menggunakan kosakata dan ejaan yang sesuai dengan, Puebi. Jadi Puebi itu adalah, pedoman umum ya, bahasa Indonesia. Harusnya Puebi ini ditulis dengan huruf besar karena singkatan ya Nana ya. Oke, ini adalah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat, ringkasan ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika membuat, ringkasan, kalian juga dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi pendapat terakhir ya kesimpulan itu. Nah, sedangkan, kesimpulan ya Nana ya, jadi kesimpulan ini pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat, gitu ya, Nana ya. Nah, caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Caranya gitu ya, mencatat informasi penting dalam teks. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, em, sedangkan ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif atau sari karangan tanpa hiasan. Jadi, lebih singkat ya ringkasan itu lebih singkat ya, lebih singkat ya, jadi daripada kesimpulan gitu ya. Oke. Nah, Bu Umi ada sebuah teks, jadi Bu Umi bacakan dulu. Ini adalah teks ya. Pernahkah kamu merasakan tubuh panas? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran atau derajat ya, panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara tepat dan dapat digunakan secara, secara internasional ya, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius ya. Jadi sumber ini diambil dari berbagai, sumber ya Nana ya. Nah, dari teks ini kita dapat membuat sebuah ringkasan. Ringkasannya adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran yaitu mengukur suhu, yaitu Celsius ya, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini ringkasan, kalimatnya sesuai ya. Jadi kalimatnya itu, lebih singkat, tapi tidak keluar dari teks tersebut. Nah, kalau kesimpulan, jadi panas atau dingin suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Jadi kalau kesimpulan itu, sudah memberikan penambahan kata gitu ya, atau lebih menekankan, "Ini loh yang kalian pahami," gitu ya, kesimpulan. Namun kalau ringkasan itu hanya, mempersingkat ya informasi penting yang ada pada teks gitu ya, Nana. Semoga Nana bisa pahami perbedaan ringkasan dan kesimpulan. Oke.
Kemudian kita akan bahas tentang kesimpulan dari 2 pernyataan ya. Jadi misalnya ada pernyataan ya, lalu, bagaimana cara membuat, kesimpulannya gitu ya. Nah, pernyataan satu seperti, yang ada di layar kalian, pernyataan satu adalah misalnya, mmm, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan duanya, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, kesimpulannya anak-anak lihat yang berwarna merah itu sama ya, kalimatnya sama, katanya sama, jadi Bu Umi tinggal menuliskan panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Ini adalah, kesimpulan dari 2 pernyataan gitu ya. Nah, kemudian kalau bagaimana kesimpulan dari 3 pernyataan, coba kita baca Nana. Nah, pernyataan satu misalnya ini manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Lalu pernyataan 2 makanan dapat diubah menjadi energi panas. Pernyataan 3 panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Lalu kesimpulannya adalah dalam aktivitasnya gitu ya Nana ya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan, bersama keringat. Nah gitu. Jadi artinya kesimpulan ini sudah mencakup mencakup, 3 pernyataan ini gitu ya Nana ya. Bukan berarti, oh cari yang mana yang sama, ya tidak sama seperti pernyataan 2 kalau memang pernyataannya berbeda begini, kalian harus bisa, apa namanya, menarik kesimpulan. Jadi dalam aktivitasnya, nya itu siapa? Manusia ya, maka makanan yang telah dikonsumsi dapat diubah menjadi energi panas dan gitu ya, dikeluarkan bersama keringat. Ini adalah, cara membuat kesimpulan dari 3 pernyataan. Oke, berikutnya adalah menjelaskan isi dari teks eksplanasi dengan, peta pikiran. Ya, jadi, menjelaskan isi teks eksplanasi dengan peta pikiran. Nah, jadi peta pikiran itu adalah suatu cara mencatat yang kreatif dan efektif. Jadi anak-anak mudah-mudahan masih ingat ya peta pikiran yang berupa, bagan ya, memberi garis atau diberi kotak, kemudian tarik garis boleh ya. Kemudian apa, peta pikiran merupakan, ini ya Nana ya, suatu apa tadi ya, cara mencatat yang kreatif dan kreatif efektif gitu ya, kreatif efektif. Nah, namun secara harfiah, peta pikiran itu dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Jadi, kita itu dengan membuat peta pikiran itu semakin memahami gitu ya. Misalnya pantun ya contohnya Nana ya, jenis pantun ada 2 gitu ya kita buat. Kemudian ada usia, ada isi, lalu usianya ada berapa lagi jenisnya, dibagi lagi gitu ya. Jadi memetakan, jadi artinya kita digiring untuk berpikir, "Oh ini, begini apa, jenisnya ini," lalu nanti kita akan memahami gitu ya. Kemudian, peta ini ya Nana ya, apa namanya, kemudian disajikan dalam bentuk percabangan baik kotak ataupun garis gitu ya. Ya ini yang Bumi maksud tadi ya. Jadi, dibuat dalam bentuk percabangan baik kotak ataupun garis gitu ya. Oke, lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan saat menguraikan konsep menggunakan peta pikiran? Yang pertama adalah, menentukan ide pokok dari teks atau bacaan, lalu mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk, poin-poin gitu ya, dalam bentuk poin ya Nana ya. Kemudian terakhir menuliskan kalimat penjelas dan ide pokok dalam suatu bagan peta pikiran. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika menguraikan konsep menggunakan peta pikiran gitu. Jadi kalian harus bisa, menjelaskan misalnya contoh yang Bu Umi sampaikan tadi adalah, jenis, dari pantun, dari usia ada dan juga isi. Kemudian usia misalnya pantun, orang tua. Nah kalian harus menjelaskan nanti pantun orang tua itu apa, ya bagaimana, isinya bagaimana gitu ya. Kemudian, apa nama, contohnya seperti apa. Nah itu kalian harus bisa menjelaskan ya dari peta pikiran yang telah kalian buat. Oke, nah berikutnya adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi.
Nah, jadi, ketika kita menuliskan kembali ya anak-anak ya, menuliskan kembali, apa namanya, eee, apa namanya, informasi ya dari teks eksplanasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi, apa namanya, jadi, jadi ketika kita menuliskan apa, informasi dari teks eksplanasi, bisa berupa, apa namanya, tadi ya yang di awal Bu Umi sampaikan, bisa disampaikan dalam bentuk ringkasan ataupun juga, kesimpulan gitu ya. Jadi, sehingga kita menuliskan kembalinya bisa berupa ringkasan atau, kesimpulan. Namun ada beberapa hal atau langkah-langkah ya Nana ya, ketika menuliskan kembali informasi teks, teks eksplanasi ya. Yang pertama adalah perhatikan judul dan tema pada teks. Jadi harus kalian kalau membaca, mulai dari atas anak-anak ya, nggak boleh langsung isinya, judulnya dibaca, perintahnya dibaca gitu ya. Kemudian tentukan gagasan pokok setiap, paragraf. Jadi menentukan gagasan pokok. Anak-anak udah tahu gagasan pokok itu berarti apa sih ide pokoknya dan gagasan pokok ini, biasanya berupa, ini anak-anak ya, kata kunci yang sering muncul apa gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasa sendiri. Lalu menuliskan kembali keruntutan ya Nana ya, keruntutan kurang T ya, informasi. Jadi runtut ya Nana ya, berurutan maksudnya. Oke. Baik, berikutnya adalah membuat ringkasan eksplanasi ya. Membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, di awal tadi sudah, Bu Umi sampaikan anak-anak ya, tentang, apa, cara membuat, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat, ringkasan ya anak-anak ya. Nah, kemudian, apa ya, Bu Umi sampaikan ulang, yang pertama adalah membaca judul, pasti ya membaca judul dengan, cermat untuk, dengan teliti terlebih dahulu anak-anak ya, untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Jadi, judul kan biasanya mewakili isi yang akan diuraikan dalam sebuah teks anak-anak ya. Lalu berikutnya, dengan membaca cermat. Nah, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Ya, baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada, materi bahasa Indonesia di tema 6 subtema 1. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf, eee, tetap semangat, kemudian jaga kesehatan anak-anak ya. Bu Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.